Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mahirina Marjani, spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Batara Guru Belopa, dalam rangkaian Hari Anak Nasional dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai dokter anak, saya ingin mengemukakan di sini bahwa kesehatan anak begitu penting, terutama terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kesejahteraan sosial anak. WHO menekankan betapa pentingnya perhatian yang seimbang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kesejahteraan sosial anak. Kenapa? Karena kesehatan anak itu merupakan keadaan kesejahteraan lengkap, ya, baik secara fisik, mental, sosial, sehingga anak itu bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi perlunya untuk memantau perkembangan mental dan psikologis seorang anak. Sedangkan kesehatan lingkungan mencakup bagaimana seorang anak itu bisa hidup di lingkungan yang bersih, aman, dan bebas polusi, sehingga akan mendukung tumbuh kembang seorang anak. Nah, strategi apa yang akan kita lakukan? Yaitu pertama, nutrisi yang seimbang dan sehat. Yang kedua, imunisasi sesuai jadwal. Yang ketiga, pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Yang keempat, bagaimana kita bisa membatasi screen time seorang anak. Yang keempat, waktu dan pola tidur yang berkualitas serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah yang dihadapi anak-anak kita sekarang adalah adanya yang dikatakan stunting. Stunting itu bukan hanya masalah perawakan pendek, tapi tanda dari banyak kondisi abnormal lainnya. Nah, stunting ini dari jangka pendek dia akan meningkatkan angka kematian dan kesakitan akibat dari infeksi yang sering dihadapi oleh seorang anak. Yang berikutnya adalah dampak stunting dari jangka menengah adalah dia akan menurunkan potensi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan perilaku. Akhirnya akan menurunkan IQ seorang anak. Kemudian jangka panjangnya adalah akan menurunkan produktivitas ekonomi atau penghasilan dalam keluarga dan akan meningkatkan risiko penyakit kronis. Nah, apa yang akan dilakukan untuk mencegah stunting ini? Oleh WHO dan UNICEF itu merekomendasikan pertama, inisiasi pemberian ASI dini atau menyusu dini 1 jam setelah lahir. Kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang ketiga adalah mengenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian jangan lupa bahwa dalam komposisi makanan seorang anak itu mengandung protein hewani yang tinggi. Kenapa? Karena protein hewani itu mengandung asam amino yang esensial. Nah, tadi ada istilah pembatasan screen time. Jadi, screen time itu adalah waktu yang dihabiskan oleh seorang anak di depan layar, baik itu televisi, gadget, dan sebagainya. Nah, yang direkomendasikan oleh WHO adalah untuk bayi di bawah 2 tahun itu kurang dari 1 jam, dan untuk yang lebih dari 2 tahun itu hanya sampai 2 jam per harinya. Jangan lupa bahwa ada yang disebut dengan pola tidur, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk seorang anak tidur dalam 24 jam. Nah, untuk bayi baru lahir itu direkomendasikan 16-20 jam. Kemudian anak yang 1 bulan, umur 1 bulan sampai 1 tahun itu 14-15 jam. Dan anak 1-3 tahun diharapkan punya waktu tidur selama 12 jam sehari semalam. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana PHBS ini adalah program dari Kementerian Kesehatan, yaitu lakukan persalinan di fasilitas kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur setiap hari, serta makanan yang mengandung protein tinggi, kemudian melakukan aktivitas fisik setiap harinya, menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan dengan air bersih,
dan memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali, kemudian menggunakan jamban yang sehat, serta lingkungan yang bersih, itu tidak ada polusi ataupun asap rokok di sekitar tempat tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi saya rasa sekian dari saya. Selamat Hari Anak Nasional 2025 sesuai dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.